gue tuh masih amazed aja. Sebenarnya cuma ceritanya aja yang simple yang bisa gue komentarin, tapi sisanya tuh menyenangkan semua. Bagus bener, gak bohong nih gue tadi gue sempet bilang gue perlu jauh-jauh. Gue dari Tangerang ke Kelapa Gading nonton Ajit. Gue tuh bersyukur banget gitu dapat film. Gak apa-apa deh gue jalan jauh tapi dapat film yang kayak gini gitu. Halo semuanya, selamat datang lagi di LNF ya, Lembaga Ngoceh Film bersama gue Areh. Di video kali ini gue akan bahas salah satu film India yang baru aja tayang dan baru aja gue tonton. Dan gue bingung banget kenapa film seasik ini peminatnya sedikit. Dan aduh, dia tayangnya tuh cuman di beberapa tempat doang. Gue yang tempat tinggalnya di Tangerang mesti jauh-jauh ke Kelapa Gading demi nonton film yang satu ini. Dan hasilnya sangat memuaskan ya. Pengen gue bahas lah di video kali ini gitu. Jadi judulnya Yoda. Yoda ini merupakan film India tapi berbahasa Hindi gitu. Jadi ya mungkin kan film India banyak jenisnya beda-beda. Ini tuh genre-nya action thriller. Ya ini genre action thriller diproduksi oleh banyak sekali pihak. Salah satu pihaknya tuh ada Amazon Prime. Jadi gua menduga-duga kalaupun film ini udah turun di layar lebar, please banget mudah-mudahan Amazon Prime segera tayang. Dan Amazon Prime-nya di Indonesia gitu juga dapat akses ya biar gue bisa rewatch gitu, karena saking kerennya film ini gitu menurut gue ya. Jadi ceritanya tuh tentang apa sih? Jadi Yoda ini kalau judulnya itu bahasa Hindi atau bahasa India, terjemahannya tuh warrior. Warrior tuh petarung atau pejuang lah gitu. Nah, si Yoda ini tuh merupakan sebuah nama satuan khusus gitu, dimana karakter utamanya adalah Arun Katyal ya. Jadi Katyal, Arun Katyal gitu. Arun Katyal ini merupakan ketua dari pasukan khusus bernama Yoda, di mana dia menguasai pokoknya dia diceritain ini saking jagonya tentara yang satu ini. Dia tuh kayak elit dari elitnya, lebih dari angkatan laut, lebih dari angkatan darat, lebih dari angkatan udara gitu. Jadi dia bener-bener paling pinter dan paling kuat lah. Walaupun secara elemen bercerita tuh kayak Ajit ini kayaknya ada fantasinya sedikit-sedikit nih gitu, kayak mungkin gak ya, atau secara penulisan karakter tuh nyerempet-nyerempet superhero. Oke, jadi teman-teman mudah-mudahan paham dulu ya, Yoda ini nama pasukan, nama tokoh utamanya itu si Arun. Ceritanya adalah si Arun ini dalam menjalankan misinya sebagai anggota Yoda tuh pernah mengalami sebuah kegagalan gitu. Ketika dia gagal untuk pertama kalinya, dia bilangnya dihianati, tanda kutip lah, dihianati oleh negaranya sendiri gitu, terasing jadinya. Teman-teman atau orang regu anggota si Yoda pun juga udah mulai nggak percaya sama dia. Akhirnya dia pindah tugas lah, dia menjadi Air Commando. Air Commando tuh semacam Air Marshal lah gitu. Nah, cerita utama di film ini adalah ketika dia sedang bertugas sebagai Air Marshal, pesawat yang dia naikin itu dibajak gitu. Nah, di dalam pembajakannya ini justru ada banyak banget plot twist tuh yang berlapis-lapis yang ada hubungannya sama masa lalu dia gitu. Wah anjir, itu secara penulisan sangat simple dan terkesan generik ya. Gua pun kalau gua boleh mengomentari film ini, gua ngomongin yang jelek-jeleknya dulu lah di awal gitu. Bukan jelek sih, maksud gua kayak aduh gini amat ya gitu. Jadi menurut gua yang jadi bukan kekurangan ya, tapi highlight gitu harus diperhatikan. Film-film jenis seperti ini tuh relatif padat di plot driven ketimbang karakter driven. Jadi karakter drivennya tuh ada di explore, tapi dia udah ngerti tuh, oke, kita eksplorasi karakternya tuh cukup sampai di sini gitu. Setelahnya ya kesannya somewhat relatif generik lah gitu. Karakternya tuh nggak berkembang sampai gimana-gimana banget. Justru karakternya itu bilangnya dicari pembuktian bahwa sekuat inikah karakternya, sekuat inikah keyakinannya, sekuat inikah kepercayaan dia, sekuat inikah rasa patriotisme dia terhadap negaranya, walaupun negaranya tuh udah pernah cekcok lah sama dia gitu. Nah itu semua dimunculkan, dibuktikan lewat secara ceritanya tuh yang heavily atau benar-benar berat di plot driven ya, sebatas pembajakan pesawat, cara menghentikan pembajakan pesawatnya seperti apa dan lain sebagainya. Begitu ketemu musuh terakhirnya, gimana sih cara mereka atau cara dia gitu ya, cara si Arun dan beberapa orang yang terlibat dalam kasus ini menghentikan rencana si paling jahat gitu. Jadi secara cerita menurut gue generik,
tapi gue ngerti ceritanya tuh harus segenerik ini supaya ruang-ruang yang memang mau diperjualbelikan di film ini tuh atau dipromosikan gitu ya, jadi punya keleluasaan gitu untuk dieksplor. Gue pun pas rekaman sekarang ya, gue tuh masih amazed aja. Sebenarnya cuma ceritanya aja ya simple yang bisa gue komentarin, tapi sisanya tuh menyenangkan semua. Bagus bener, gak bohong deh gue. Tadi gue sempet bilang gue perlu jauh-jauh. Gue dari Tangerang ke Kelapa Gading nonton aja. Gue tuh bersyukur banget gitu dapet film. Gak apa-apa deh gue jalan jauh tapi dapet film yang kayak gini gitu. Jadi yang pertama gue suka adalah gue tuh suka banget ya dengan segala macam kemungkinan dan apa ya bilangnya action trailer. Secara genre tuh action trailer. Tapi begitu kita nonton ya, dia tuh sub genre dan genre lainnya tuh banyak eksplor gitu. Jadi selain action trailer ada patriot. Gue seneng ya kalau film-film India tuh mengeksplor cinta negara dari sosok utamanya. Itu caranya tuh elegan dan bagus gitu. Nggak sangat ekspositori, nggak sangat nyuapin penontonnya, tapi dikasih lihat aja adegannya, dibantu dengan lagu-lagu, dikasih konteks apa sih bilangnya, lirik lagunya, percakapannya seperti apa segala macam. Gue sebagai penonton tuh mikir aja, buset, ada orang yang cinta negaranya sampai sebegininya ya gitu ya, padahal negaranya nggak sayang-sayang banget sama dia gitu. Itu satu, patriotism. Yang kedua, berkaitan dengan hijacking pesawat ya. Hijacking pesawatnya tuh gue seneng dieksplor dengan sangat menarik. Jadi ketika film hijacking pesawat berhasil mengeksplor banyak sekali ruangan-ruangan pesawat, itu membuka imajinasi gue sebagai penonton. Anjir, ternyata bisa kejadian begini ya, bahwa ternyata di dalam film tuh berantem dan lain sebagainya gak sebatas area penumpang pesawatnya doang gitu, tapi ya ke kamar mandinya, ke kokpitnya, bahkan ke bagian bawah pesawat tuh yang apa namanya, kargo ya, penyimpanan kargo gitu. Itu semua bisa dimainin dengan baik dan ada unsur gak cuman action doang, tapi imajinasi. Kayaknya kita bikin kalau berantem sama si musuhnya di ruangan yang ini sama ruangan yang ini kayak begini deh cara-cara dan lain sebagainya. Mungkin kalau misalkan di trailer kelihatan pesawat kan kalau turbulensi, di dalam sebuah film pesawat turbulensi kan kayak diputar gitu kan, diputar 360 derajat, muter-muter. Ya udah tuh action di situ masukin aja gitu. Jadi gue pas pertama kali nonton ngerasa gila, ini kayak adegan Inception-nya Arthur pas di lorong hotel ya gitu, muter gitu dan nggak berhenti di shot. Ada koreografi ya di situ, kayak wah, salut sih gue sama imajinasi kayak gitu. Tapi bukan di situ doang actionnya yang seru ya, ada beberapa action yang lain yang wah itu sih gue nggak spoiler di sini karena justru action yang itu jauh lebih seru ketimbang si adegan yang pesawatnya gitu. Gue tuh saking sukanya sama film ini, pas rekaman pun nginget lagi adegannya aja, seru ya, seneng gue nontonnya gitu. Yang kedua gue suka adalah secara penulisan ya, walaupun tadi ceritanya generik, tapi tiap mereka merancang adegan, misalkan pindah babak 1, babak 2, babak 3, babak 4, selipan musik dan lain sebagainya, mereka tuh tahu tugas masing-masing adegan tuh ngapain gitu. Ketika dia tahu tugas masing-masing adegan seperti apa, cara mengintroduce tokoh utamanya itu udah ngeset barnya tuh tinggi banget. Jadi pertama kali si sosok Arun Katial dikasih lihat dia beraksi, itu adegan actionnya tuh udah keren banget, padahal masih di babak awal. Jadi ekspektasi gue tuh tiba-tiba bisa meroket di awal. Hah, buset, mereka bikin adegan action udah sebegininya gitu. Jadi ada teknik apa ya, mungkin bukan one take tapi long shot kali ya, gak putus-putus gitu adegannya. Dan secara sinematografi handheldnya tuh rapi gitu. Jadi walaupun agak getar, tapi getarnya layar yang dipegang oleh si kameramen secara handheld ya, dipegang tangan, itu menunjukkan bahwa kalau kita di posisinya ada di ruangan itu melihat Arun lagi berantem sama musuh-musuhnya, ya gue juga sedeg-degan itu dan segemeter itu sih gitu, seseru itu ya. Nah terus baru masuk ke adegan yang lain pas si Arun gagal pertama kali misinya gitu. Ini di trailer ada, jadi gue gak spoiler ya. And then masuk ke cerita utama. Ketika ceritanya mau dimulai, perjalanan Arun masuk ke pesawatnya aja, mereka nge-planting banyak sekali potensi gocekan-gocekan dan umpan plot twist ya gitu. Itu bagus banget gitu. Walaupun di pertengahan ada cara nge-reveal plot twistnya tuh banyak ngandelin adegan flashback gitu. Jadi adegan flashbacknya tuh apa ya, tiba-tiba muncul, tiba-tiba nggak muncul, ya kayak wah gini lagi nih caranya gitu. Ketika udah ke sekian kalinya gitu ya, jadi
1-2 kali gak apa-apa, dan begitu ketiga sama keempat gue kayak oh flashback lagi, ya gak apa-apa lah gitu. Yang penting filmnya tuh masih seru gitu. Jadi ketika masuk ke pesawat ada misteri, ada plot twist, ada umpan gitu ya, ini tuh jadi kasih feel who done it gitu. Bener gak sih si ini orangnya, bener gak sih si itu orangnya gitu. Jadi ngenalin beberapa orang terus langsung bikin gue sebagai penonton siapa nih kira-kira yang jahat nih gitu. Dan kayak sambil nikmatin, sambil mikirin, sambil ngelihat pergerakan karakternya, ternyata tetap aja umpannya, saking bagusnya umpannya ya gue ketipu juga. Oh ternyata si ini, oh ternyata si itu gitu. Kayak ya bagus lah juggling ininya, bukti-buktinya gitu. Terus poin berikutnya yang gue suka dari film ini adalah film ini tuh nampilin patriotism tapi gak terlalu diromantisasi. Jadi apa ya bilangnya, kita tuh mengglorify, kita menginginkan jagoannya tuh untuk tidak hanya menang ya, tapi menunjukkan kecintaan terhadap negaranya tuh sampai sejauh mana sih gitu. Jadi dari kalimat-kalimatnya, dari pemilihan sinematografinya ya berkaitan dengan unsur negaranya, itu bagus-bagus banget gitu. Bahkan dari unsur patriotism yang dimunculkan di film ini, gue tuh berharap nanti kalau pembuat film entah dari manapun ya, dari Indonesia, dari luar negeri, please banget tempetin diri nonton Yoda gitu. Minimal penulis film nonton film Yoda, coba kalian perhatiin cara dia masukin unsur patriotismnya gitu. Bahwa salah satu unsur konfliknya itu ada gesekan politik antar dua negara lah. Jadi satu negara India, satu lagi negara ya kalian cari tahu sendiri di filmnya. Nah di situ tuh dirancangnya tuh rapi banget gitu. Jadi ketika musuhnya berhadapan sama si Arun, selain baku hantam tangan, tapi tuh kayak alam bawah sadar, pikiran gitu, saling serang satu sama lain gitu. Kayak emang negara lu sayang sama lu, emang negara lu udah berjasa apa buat lu segala macam, lu aja dikhianatin kok. Wah itu muncul banyak banget. Ada satu kalimat, mungkin ini gue boleh spoiler sedikit gak apa-apa saking keren dia ya. Itu gue suka banget adegannya dibikin si kalimatnya, walaupun gue gak hafal ya bahasa subtitle, gue gak hafal dia ngomongnya gimana, tapi secara terjemahan adalah kalaupun gue udah gak ada, negara gue tetap akan ada gitu. Wajib. Gila, itu bagus banget. Sekarang gue tanya, kalau misalkan film Indonesia bikin film perang action segala macem, kalau maksudnya momen-momen sederhana seperti itu bisa muncul beberapa kali tapi caranya bagus dan epic seperti di film Yoda, itu sih gue akan sangat suka dan seneng banget. Anjir, ini bener-bener fantasy dari sebuah action tapi gak melupakan bahwa nih karakter utamanya tentara, sayang negara, bela negara gitu. Gila sih, wah keren banget ya. Dan poin terakhir yang gue suka dari film ini ya, gue tuh demen ketika film ini secara membangun tema ya, dia itu tidak menggurui. Dalam artian, gue kan gak bisa relate nih sama karakter utamanya yang merupakan tentara pasukan khusus yang serba jago dan serba bisa. Tapi dia tuh membangun nilai orang baik atau nilai superhero, nilai pahlawan lah, nilai kepahlawanannya tuh bahwa ya kalau lu merasa benar, kalau lu merasa tepat gitu ya, lu bukan ada di pihak yang salah, ya lu lawan terus men gitu. Lu hajar sehabis-habisan gitu. Kayak ya ketika lu yakin dengan keyakinan lu dan lu yakin lu berbuat melakukan tindakan yang baik, ya lu jalanin aja gitu. Itu tuh the whole package dari film Yoda ini, gue nangkepnya di situ gitu. Kalau misalkan teknis sinematografi dan lain sebagainya ya udah bagus, tapi yang paling menyita perhatian gue adalah bagaimana cara dia mentransfer terkait nilai yang satu ini gitu. Caranya sih yang gue suka gitu. Dan well that's it, itu aja sih yang bisa gue share ya. Gue takut kalau ngomong terlalu panjang tuh bocorin spoiler dan lain sebagainya gitu. Tapi please kasih kesempatan buat film ini. Kalau kalian ada yang nonton video review ini and then kalian lihat di aplikasi jual beli tiket bioskop gitu ya, CGV apps, Cinepolis apps atau MTix gitu ya, atau Tix ID, Yoda masih tayang dan kalian belum nonton, cobain deh, please cobain, kasih kesempatan film ini. Kalian coba, kalian ajak siapapun atau kalian nonton sendiri aja, rasain sendiri. Yes, betul, secara cerita simple, generik, tapi banyak banget kejutan-kejutan yang nggak terduga, bikin ketawa, tapi bikin wah ternyata tentara cinta negara tuh bisa sampai sebegininya gitu. I don't know, mudah-mudahan film ini bisa melakukan tugasnya dengan baik, selain menghibur juga menginspire lah gitu. Yaudah, that's it, itu aja ya. Gue Ray pamit undur diri, sampai jumpa di video LNF atau Lembaga Ngoceh Film lainnya gitu. Oke, bye bye semua, thank you.